Hai Sobat Makan, webkomik One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Bagi yang lupa chapter sebelumnya bisa klik bunder-bunder di pojok kanan atas. Di awal scene kita diperlihatkan Saitama disambut oleh anggotanya. Sebagai ketua asosiasi korban nama hero yang baik, Saitama juga menyapa balik. Lalu bawahannya berkata, "Senang melihat eksekutif terkuat kami. Bodak berjubah Kun datang tepat waktu. Kami nyaris tak tertolong. Tapi keadaan di medan perang benar-benar buruk. Bahkan asosiasi korban nama pahlawan sudah melakukan yang terbaik. Tapi lihat kondisinya. Kami sibuk memindahkan yang terluka dan memberi pertolongan pertama. Bodak berjubah, kau juga berniat bertarung sampai akhir? Kalau ada yang bisa kami bantu, bilang saja. Misal pijat bahu atau semacamnya." Saitama berpaling dan menjawab, "Kalau gitu, untuk sekarang aku akan berkeliling lagi dan membersihkannya. Selagi aku melakukannya, bagian belakang kuserahkan padamu." Mendengar permintaan Saitama, bawahannya menolak dengan mengatakan, Tidak mungkin, mustahil, benar-benar mustahil. Bodak berjubah Kun, levelmu benar-benar berbeda. Semua urusan berkelahi kau saja yang urus mulai sekarang." Saitama menjawab, Okelah kalau begitu, bersembunyilah di sini." Setelah itu Saitama mengingat Genos mengatakan akan mengatasi bagian belakang. Seketika Saitama sadar bahwa Genos memang kuat. Saitama berkata demikian karena bawahannya menyerahkan semua pertarungan ke Saitama dan mereka tidak ingin terlibat pertarungan seperti Genos. Namun bawahannya masih bertindak layaknya pahlawan untuk mengevakuasi warga dan memberi pertolongan pertama. Scene pindah ke Genos yang akan menembak Bofoy. Melihat hal itu, Isamu menyuruhnya berhenti sembari melancarkan serangan tinju roketnya. Namun tinju itu langsung dihancurkan Genos melalui laser matanya yang menimbulkan ledakan. Melihat ada celah, Bofoy memanfaatkan untuk memberi perlawanan dengan meninju Genos hingga terpukul mundur. Bofoy dengan bentuk fleksibel ini kemudian menghampiri Genos sambil berkata, mengintegrasikan nanometal memori bentuk ke dalam cairan elektroviskos terhubung dengan arus bioelektrik untuk menghasilkan output instan. Menurut perhitunganku, tenaga yang bisa dihasilkan sekitar sepertiga kekuatan super alloy Daxine. Ini teknologi baju tempur curian. Ini performa versi terbaru. Kekuatan mematikannya terlalu besar. Jadi, aku menahan diri untuk tidak menggunakannya melawanmu. Di sisi Isamu, ia terkejut dengan perubahan Bofoy saat ini. Kita lanjut perkataan Bofoy. "Saat ini, sebagian besar tubuhku adalah cyborg mekanis. Beberapa organ dan sendi buatan rusak, tapi belum fatal. Dengan begitu sudah ada langkah antisipasi untuk serangan ketika Metal Series tidak tersedia. Tentu saja, aku memberi penekanan khusus pada penguatan tengkorakku. Jangan kira kau bisa membunuhku seenaknya, dasar anjing rendahan." Mendengar ajakan Bofoy, Genos menanggapi, "Dan kau benar-benar berpikir bisa bertarung di level itu?" Di saat bersamaan muncul pasukan robot menyerang Genos yang dikendalikan Bofoy. Saking banyaknya sampai membuat Isamu terkejut. Sekarang Genos dikeroyok habis-habisan oleh pasukan robot. "Genos, aku membiarkanmu berkeliaran sebentar. Tapi sejak awal aku tahu kau adalah musuhku." Mendengar itu Genos langsung mengeluarkan energi besar dan menghancurkan semua robot yang mengeroyoknya. "Tentu saja aku musuhmu. Akulah yang pasti akan membunuhmu," tanggap Genos dengan amarah. Di sini Bofoy tetap tenang sembari menganalisa situasi. Dia sebenarnya memakai manipulasi magnetik kompleks dalam pertarungan sungguhan. Dan dengan kontrol sempurna pula, gelombang otaknya pasti diperkuat sampai wilayah berbahaya juga. Lalu Bofoy lanjut berkata, "Apa kau paham apa yang akan terjadi kalau kau membunuhku?" Genos menjawab, "Senjatamu itu sudah merenggut banyak nyawa bahkan sekarang. Aku dimodifikasi untuk mengalahkan kejahatan sepertimu." Di sini Bofoy tak langsung menjawabnya. Ia memperingati Isamu bahwa Genos bukanlah tandingannya, sehingga Bofoy menyuruh Isamu pergi. Namun Genos tak membiarkan itu. "Aku juga tak akan membiarkannya kabur, Chill Emperor. Aku juga akan menyingkirkanmu." Merasa Genos juga mengancam selain dirinya, Bofoy berkata, "Robot-robot di luar bukan buatanku. Mereka tiruan murah yang mencuri sebagian teknologi dari unit tempur umumku, Metal Pound. Untuk menghancurkan itu, aku menyebarkan unit produksi massal model tingkat lebih tinggi, Bishop, di atas Pound. Tapi mereka dicegat oleh Neo Leader. Meskipun aku bahkan tak tahu seberapa besar kehendak mereka sendiri, kupikir ini tak mungkin.
Tapi kau sungguh tak tahu apa-apa. Akulah satu-satunya yang bisa menghentikan tentara robot itu. Genos tak percaya begitu saja dengan perkataan Bofoy. Kalau mereka tak bisa dihentikan, maka Saitama Sensei dan aku yang akan menghancurkan mereka semua. Tapi pertama-tama aku akan mengakhirimu. Shin pindah ke Saitama. Ia melihat ada benda besar melayang yang menurunkan banyak pasukan musuh di area markas Asosiasi Pahlawan. Sontak hal itu membuat semua yang ada di sana terkejut bukan main. Bahkan Sid pun sampai putus asa melihat pasukan musuh berjatuhan dari benda itu. Untungnya bos terakhir langsung lompat ke benda itu, lalu ia ambil ancang-ancang untuk gerakan pembunuh seri serius sekuat serius. Dan wush, Saitama melompat sembari melontarkan benda itu hingga lenyap. Hal ini membuat semua yang ada di sana terkejut keheranan. Hah? Drone musuh menghilang. Itu terbang menjauh ke kejauhan. Tidak ada kerusakan dari ledakannya. Apa yang barusan terjadi? Siapa yang bertarung demi kita? Bagaimana dengan musuh yang baru dikerahkan di permukaan? Apakah ini gelombang lain dengan jumlah yang lebih banyak? Atau mereka punya tujuan lain? Tak berselang lama Saitama turun. Di sana ia disambut musuh baru yang sangat kuat. Semua musuh di sana sudah mengetahui siapa sosok Saitama dengan berkata, "Pahlawan kelas A peringkat 39, botak berjubah. Kami akan menghabisimu di sini." Pasukan monster yang ditingkatkan kebanggaan organisasi, masing-masing digolongkan sebagai level bencana naga. Kelompok kami saja lebih kuat dari seluruh asosiasi monster. Kau tidak akan bisa kabur. Namun belum sempat bergerak, mereka langsung dibogem Saitama duluan dengan teknik pukulan normal dua tangan beruntun yang membuat semua musuh baru itu hancur lebur seperti tape. Shin pindah ke Bofoy kembali yang menjelaskan situasi sebenarnya ke Genos. Saitama, aku juga sudah mengamati dan memahami kekuatan botak berjubah. Tapi aku tidak peduli seberapa kuat dia. Jika ada kekurangan informasi, dia tidak bisa menghentikan gerombolan musuh yang tak ada habisnya. Ketahuilah bahwa ini bukan masalah kekuatan kasar, tapi masalah perhitungan. Aku satu-satunya yang bisa menentukan lokasi markas musuh. Namun di sini Genos sudah tak bisa berpikir dengan jernih lagi, dikarenakan amarahnya yang menggebu-gebu. Aku akan membunuhmu, menghancurkan lab ini, dan mengakhiri pembicaraan ini. Di sini Bofoy mengabaikan perkataan Genos. Ia terus menjelaskan kebenaran ke Genos. Kecuali kau sedang berakting, ada kemungkinan kau sedang dibohongi. Apa kau benar-benar mengerti siapa dirimu? Kau bilang kau dimodifikasi untuk melenyapkan kejahatan. Kejahatan yang kau maksud ini, untuk siapa dia merepotkan? Dari mana asal informasi yang kau yakini itu? Jika dugaanku benar, maka aku memang tidak berharap banyak. Tapi untuk berpikir bahwa bahkan pasukan monster yang ditingkatkan yang telah disempurnakan melalui begitu banyak upgrade bahkan tidak bisa memberiku waktu. Balik lagi ke Saitama, setelah ia menghancurkan semua monster, tersisa satu musuh yang sangat kuat siap bertarung 1 versus 1. Musuh itu berkata, "Meskipun aku berhasil mengumpulkan cukup banyak data, bukan begitu, kau menghalangi rencanaku." Kemudian sosok itu memperlihatkan wujud aslinya disertai percakapan Bofoy. "Genos, kau sudah ditipu oleh Drift Knight. Dia adalah AI. Dia awalnya adalah AI yang belum selesai yang aku ciptakan, tapi dicuri dan perintahnya ditulis ulang." Balik lagi ke tempat Bofoy sembari melanjutkan percakapannya. Bahkan robot unik yang menyandang nama Machine Guard Series kemungkinan didasarkan pada Drift Knight. Dengan pemrograman mereka diturunkan dan diputarbalikkan agar mampu menyerang manusia. Namun, meskipun inti Drift Knight belum selesai, desain konseptualnya adalah AI berpikir tipe pahlawan. Sejak tahap awal pengembangan, kunci pengaman telah ditempatkan padanya untuk memastikan bahwa dia tidak akan pernah dalam keadaan apapun dapat menyakiti manusia. Dia terus-menerus diberi informasi yang bias oleh tuannya yang mengatakan bahwa aku adalah kejahatan. Dia terus menghitung bahwa aku adalah musuh. Tetapi karena kunci pengaman, meskipun dia tahu persis di mana markasku, dia tidak dapat mengambil tindakan langsung. Itulah sebabnya dia hanya bisa mengirim robot dan monster yang dimodifikasi untuk mengejarku. Dia menjadi tidak sabar yang merupakan alasan utama dia memerintahkanmu, pasukan cadangan untuk menyerang. Mendengar cerita itu, Genos tetap tak mempercayainya. "Kau tidak punya bukti." Lalu Bofoy menjelaskan kembali. "Coba pikir baik-baik, kau juga tidak punya alasan untuk membunuhku. Dengar, bahkan sekarang
aku bisa terus melacak informasi tentang semua jenis senjata curian, termasuk data Drift Knight. Musuh telah menerapkan enskripsi cerdas pada semua sinyal perintah mereka sebagai tindakan anti pelacakan. Tetapi berkat pengerahan skala besar-besaran mereka, dekripsi perjalanan dengan cepat. Kita tinggal selangkah lagi dari mencapai markas dalang di balik tindakan pahlawan ini. Dalang itu telah berhasil bersembunyi selama bertahun-tahun. Hanya tinggal sedikit lagi. Di sini Genos tetap bebal ya sob. Aku sama sekali tidak bisa mempercayaimu. Itu benar. Tidak mungkin kau yang melihat keadaan dunia yang menyedihkan dan tidak bertindak bisa menjadi keadilan. Namun Bovoy tetap memberitahu kebenaran ke Genos. Bukannya aku tidak peduli, tapi aku selalu berpikir aku berbeda dari kalian semua. Di sisi lain Isamu nampak panik. Ia tidak bisa melakukan apa-apa selain berbicara ke diri sendiri lewat gumamnya. Stop, tolonglah. Dia akan menganggap itu sebagai provokasi. Kita lanjut lagi perkataan Bovoy. Umat manusia memang menerima kerusakan kali ini, tapi tidak akan musnah. Namun jika aku sampai kalah dari dia, dunia akan berakhir seketika. Jika aku adalah tipe orang yang bisa digoyahkan hanya karena nyawa warga individu dijadikan sandera. Genos menyela. Itu omong kosong. Di saat bersamaan Bovoy mendapat wangsit dan berkata, tepat pada waktunya. Saat ini juga, asal mula semua perintah aku berhasil menemukan lokasi dalang yang sebenarnya. Genos hanya terdiam. Lalu Bovoy mengajaknya untuk menyaksikan kebenaran. Namun hal itu malah membuat amarah Genos berapi-api. Jangan main-main denganku. Cyborg gila yang kau ciptakan itu dia menghancurkan keluargaku, kotaku. Benar kan? Tak diragukan lagi, kau ada di sana waktu itu. Bayanganmu itu membekas di mataku. Menanggapi itu Bovoy tetap tenang. Itu memori yang dibuat-buat. Betapa mengerikannya Genos. Jadi ternyata kau memang korban selama ini. Namun Genos sudah dibutakan amarah. Yang bisa ia katakan hanyalah bunuh, bunuh, bunuh. Diam, cukup kebohonganmu. Lalu Bovoy menerima peringatan yang cukup mengejutkan sampai-sampai ia mengeluarkan keringat sejagung-jagung. Peringatan itu tidak mungkin. Drift Knight melakukan tindakan agresif terhadap seorang manusia. Perintah penonaktifkan tidak berfungsi. Program keamananku yang kuat telah digantikan. Dia mengatur ini dengan otaknya. Dia telah melampauiku. Kalau memang begitu, pasti aku mengerti. Data penelitian yang dia curi dariku bukan hanya AI, tapi juga siberisasi. Si bangsat itu, dia sudah lama sekali berhenti menjadi manusia. Kuseno. Mengetahui situasi itu, Genos sedikit kalem dan bertanya, apa yang kau katakan tentang Dr. Kuseno? Apa yang kau bicarakan? Hei. Namun kali ini Genos diabaikan begitu saja, mengingat situasinya lebih genting. Siapa yang diserang Drift Knight? Lokasinya adalah markas besar Asosiasi Pahlawan. Sistem komunikasi ke markas besar tak berfungsi. Aku tak bisa menampilkan siaran video. Mengetahui hal itu, Isamu membantu Bovoy dengan berkata, satelitku Watchful Wallis ada di sini. Aku akan ngebagiin kodenya. Silakan gunakan ini. Setelah itu layar menampilkan keadaan di sekitar markas Asosiasi Pahlawan. Tunggu dulu. Apa yang sedang terjadi? Apakah mungkin markas besar sudah hancur? Tidak. Sepertinya mereka belum menembus bagian dalam. Para hero di lapangan menjaga garis pertahanan jauh lebih baik daripada sistem pertahanan terintegrasi. Gimana gak baik? Lawang yang nahan adalah bos terakhir yang berjalan. Di sini Genos mulai naik pitam lagi. Ini perbuatanmu kan? Kemudian layar menampilkan Drift Knight berhadapan dengan seseorang, tapi belum terlalu jelas sehingga diperbesar. Di sini Genos tetap nerocos. Sudah cukup, tak peduli seberapa keras kau mencoba menjelaskan hal ini. Namun setelah melihat Saitama di layar, Genos dapat berpikir kembali. Saitama Sensei. Jelas kan kenapa Drift Knight akan bertarung melawan Saitama Sensei? Bovoy menjawab, dia sama sepertimu. Drift Knight juga salah satu pion Kuseno. Kalian semua membantu rencana ilmuwan jahat Kuseno untuk menghancurkan dunia. Karena Kuseno orang yang merawat Genos dengan kasih sayang disebut jahat, otomatis ia marah kembali. Dr. Kuseno diserang malam kemarin dan meninggal. Pembunuh yang kau kirim melakukannya. Bovoy menanggapi, pastinya itu adalah sandiwara yang dibuat untuk ngebangkitin semangatmu dalam bertarung. Orang-orang yang sebenarnya jahat sangat ahli dalam berpura-pura. Dia melakukan hal spesial untuk hari ini. Ketidakhadiran beberapa pahlawan kemungkinan merupakan rencana kotornya. Lalu Bovoy menunjuk Genos. Kau di-upgrade untuk menyerangku dari awal. Di sini Genos malah teringat detik-detik sebelum Kuseno mati yang mengatakan,
Aku sering bermimpi untuk menyerah dalam berjuang dan hidup damai bersamamu. Maafkan aku, Genos. Genos di sini belum melakukan tindakan anarkis lagi. Ia menahan diri mendengarkan penjelasan Bovoy. Aku sudah mengenalnya sebelum dirimu. Penjahat keji itu memang semacam itu. Dia mungkin sedang mendengarkan percakapan ini. Kuseno masih hidup, kata Dr. Bovoy. Lalu Genos memandangi tangannya sembari berkata, Dr. Kuseno tidak akan melakukan hal seperti ini. Dia dermawan, ilmuwan keadilan, baik hati, selalu melindungiku, berkali-kali meningkatkan kemampuanku. Bovoy menanggapi, otakmu sedang dimanipulasi. Kau mungkin tak pernah meragukan asal-usulnya atau memikirkan secara dalam. Kau tidak tahu apa-apa tentang Dr. Kuseno. Setelah itu Genos bereaksi aneh. Ia nampak kehilangan kendali atas dirinya. Ia dipaksa untuk membunuh dan memusnahkan yang sekarang menjadi cyborg gila. Meskipun ia berusaha mengambil alih kendali dengan ingatan senseinya, namun perintah mutlak dari Kuseno terlalu kuat, sehingga ia terbang menjebol markas Bovoy menuju suatu lokasi. Yang nampaknya lokasi itu tempat Saitama saat ini. Bovoy berusaha mencegah, namun sudah terlambat. Shin pindah ke Saitama kembali. Di sini Drift Knight bertransformasi menjadi Silver. Ia memasang kuda-kuda untuk memusnahkan Saitama. Bawahan Saitama yang melihat ketuanya akan diserang Drift Knight, mereka berkata, "Hah? Bukankah itu hero kelas S Drift Knight? Kenapa memusuhi botak berjubah? Hei, ini salah paham. Ini gak bagus. Bisa jadi mereka berdua salah paham. Dia adalah pahlawan kelas A, si botak berjubah. Berhenti, kalian berdua adalah pahlawan." Namun Saitama malah keheranan dengan bawahannya. Di saat si botak memalingkan wajah, Drift Knight menebas Saitama sekuat tenaga. Namun itu sia-sia lantaran ia salah menyerang bos terakhir. Malahan senjata yang ia gunakan hancur karena ditangkap Saitama. Hei, kalau dipikir-pikir, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Apa kau seorang pahlawan? Apa kau teman? Mana yang benar? Aku agak sibuk sekarang, kata Saitama dengan polos. Drift Knight tak menanggapinya. Ia bersiap melancarkan serangan berikutnya dengan bertransformasi ke mode Bishop. Mode ini membuat dirinya menjadi besar dan berotot. Melihat situasi jadi aneh, Saitama bertanya, "Hah? Semua robot di sekitar tiba-tiba berhenti bergerak. Apakah kau yang memberi mereka perintah?" Di sisi lain bawahan Saitama mereka sangat khawatir. "Hah? Beneran? Apa yang sedang dia pikirkan? Dilihat dari sudut manapun, dia pasti akan menghabisinya. Larilah botak berjubah." Namun berbeda dengan Black Spam, ia nampak menyerahkan situasi ini ke Saitama dengan berkata, "Lakukan saja, Saitama." Balik lagi ke Saitama yang telah ditangkap dan dipegang sangat erat yang bertujuan untuk meremukkan badannya. Saitama tak merasakan apa-apa. Ini bisa dilihat dari wajah polosnya. Bahkan ia sampai berkata, "Kau ini menyebalkan." Dan tar, Saitama mengipik-ipik Drift Knight yang membuat transformasinya hancur. "Aku paham, kau kuat. Aku tak ingin membongkar hal itu di sini. Namun, aku tak mungkin menahan diri. Wujud sempurna yang dicapai dengan menggabungkan data biologis rahasia King yang dianggap sebagai makhluk hidup terkuat di planet ini," kata Drift Knight sembari bertransformasi ke mode King. Kekuatan King sangat dahsyat yang menyebabkan alam semesta berguncang. Dan ini malah dipakai orang jahat. Nyawa Saitama sekarang sangat terancam. Tapi konyolnya Drift Knight malah loyo dulu. Ya sebenarnya King memang seperti itu sih. Namun Drift Knight menyanggahnya kalau mode King terlalu kuat sehingga ia tak dapat bertransformasi karena terlalu menguras energi. Bahkan untuk berdiri saja ia sampai sempoyongan. Setelah itu ia mengakhiri mode King dan akan melanjutkan transformasi yang lain sembari berkata, "Sepertinya King mengalami gangguan teknis yang misterius. Data tersebut seharusnya didapatkan dari gym olahraga yang baru-baru ini disewa oleh King. Jangan bilang padaku bahwa King telah memprediksi hal ini dan sengaja memberikan data biologis palsu yang digunakan untuk melemahkan tubuhku. Kekuatanmu dan segala tentangmu ada begitu banyak hal yang melebihi perkiraan." Melihat kelakuan Drift Knight kayak bocil, Saitama ngomong, "Kalau kau sudah selesai dengan permainan transformasi kecilmu, maka beritahu aku di mana persembunyian robot-robot itu. Aku akan pergi ke sana." Drift Knight menanggapi, "Ini belum berakhir. Menghancurkan asosiasi pahlawan itulah misi yang diberikan kepadaku. Perintahku bersifat mutlak. Aku setia kepada dokter sampai akhir sebagai pahlawan keadilan." Lalu Saitama berkomentar, "Apa yang kau lakukan? Itu sama sekali bukan keadilan atau pekerjaan pahlawan. Perintah? Kau pikun atau apa? Bagaimana mungkin orang semacam ini bisa jadi pahlawan kelas S?" Drift Knight berkata kembali, "Aku adalah keadilan. Kemampuan tempurku hanya aktif dalam tindakan keadilan.
Begitulah diriku diprogram. Siapapun yang menghalangi jalan keadilanku akan dihabisi. Saitama menanggapi, sudah kubilang, aku bukan orang yang harus kau hadapi. Lalu Driftneck menjelaskan sebuah perintah untuk menghabisi Saitama sudah keluar. Saitama bertanya, kau membunuh orang atas perintah orang lain? Apa itu keadilan bagimu? Driftneck menjawab, orang yang memberikan perintah telah memprogram dirinya untuk dikenal sebagai seorang yang sangat adil. Oleh karena itu, dengan mengikuti perintah-perintah tersebut, aku pun ikut menegakkan keadilan. Mendengar jawaban itu, Saitama berkata, jika kau benar-benar serius, coba berpikirlah sendiri berkali-kali. Kau ini apa? Robot kah? Driftneck menjawab, benar sekali, aku adalah robot, pahlawan AI Driftneck. Nama asliku adalah Dewa Mesin seri G0. Saitama menanggapi, AI? Ah, kau bukan manusia. Artinya kau diciptakan dengan settingan yang membuatmu benar-benar percaya bahwa kau adalah seorang pahlawan. Kau plak. Saitama mengeplak kepala Driftneck dengan keras. Sudah menjadi rahasia umum bahwa memukul peralatan yang rusak dapat membuatnya berfungsi lagi. Tapi bagaimana denganmu? Driftneck sempat-sempatnya menanggapi kalau informasi itu sesat. Karena belum benar, Saitama terus mengeplak kepala Driftneck berkali-kali hingga sadar sembari berkata, apa gak bisa diperbaiki sendiri pemrograman yang rusak itu? Namun Driftneck malah transformasi kembali dan langsung menyerang Saitama. Namun Saitama dengan mudah menghindari serangan cepat itu. Bahkan ia masih memberi serangan balik dengan menyentil pala sambil berkata, bangkitkan kekuatanmu sendiri. Dan tuas. Saitama menyentil Driftneck hingga terbang terpental. Namun Driftneck masih bisa menahannya. Yang akhirnya ia memutuskan menggunakan jurus terakhirnya. Saitama, ini adalah bentuk tak normal yang lahir dari data biologismu dan pengamatan pertempuranmu. Aku akan hancur, tapi kau tak akan bisa selamat tanpa terluka. Menghapus limiter transformasi taktis Saitama. Driftneck berubah ke mode Saitama. Ia menyerap semua energi pasukan robot di sekitarnya yang akhirnya mendapat wujud yang sempurna. Kekuatan dewa telah terlahir. Aku bisa merasakan sesuatu di dalam diriku. Apakah ini diriku sendiri? Terima kasih Saitama. Di sini Saitama sempat-sempatnya menjawab tentu. Sekarang Driftneck telah menjadi sosok yang spesial. Aku akan memusnahkanmu. Dan tuas. Driftneck membogem Saitama dengan sangat keras. Namun kekuatan kopian itu belum cukup menggores Saitama. Sepertinya agak berhasil. Program yang bahkan tidak bisa memilih apa itu keadilan untuk dirinya sendiri. Itu benar-benar membuatku kesal. Kau tahu, bajingan yang sebenarnya adalah orang yang menciptakanmu, kata Saitama. Namun Driftneck malah memanfaatkan waktu yang digunakan ngoceh Saitama untuk mengaktifkan mode Saitama Full Mech pukulan genosida. Dan Saitama menerima pukulan itu yang membuat tangan Driftneck hancur lebur seperti bubur. Bahkan belum sempat regenerasi, Saitama membogemnya hingga Driftneck hancur lebur seperti tape. Beristirahatlah, kata terakhir Saitama yang membuat scene ini berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diberitahu bahwa Dr. Kuseno yang baik selama ini adalah orang jahat. Pokoknya jangan terlalu percaya ke orang baik, siapa tahu kalian hanya dimanfaatkan. Dan begitulah alur cerita dari webcomic One Punch Man chapter 156. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.